Pers dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, lisan, suara, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Tonggak mulainya Pers dimulai sejak didirikannya kantor berita terbitan Antara yang didirikan pada tanggal 13 Desember 1937. Sebagai kantor berita perjuangan, memperebutkan kemerdekaan Indonesia dan mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun kepemimpinan Adam Malik selaku pemimpin Antara kemudian hari menjadi orang yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hingga akhirnya Adam Malik memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga ia diangkat sebagai Menteri Perdagangan, Duta Besar, Menteri Utama Bidang Politik, Menteri Luar Negeri, Presiden Sidang Umum Majelis Sidang PBB, Ketua DPR, MPR, dan sebagai Wakil Presiden. Sejarah perkembangan Pers dimulai di Indonesia sangat erat kaitannya dengan sistem politik Indonesia. Sejak zaman kependudukan kolonial Belanda, adapun fungsi Pers pada saat itu yaitu untuk membela kepentingan kolonial. Media yang meliputi surat kabar, majalah, koran, semuanya berbahasa Belanda. Seiring berjalannya waktu, orang Indonesia mengusahakan berdirinya Pers Nasional yang dikelola oleh sendiri untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia yang terjajah. Sejarah berdirinya Pers Nasional dimulai dengan penerbitan Koran Medan Berjanji pada tahun 1907 yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Inilah tonggak awal perjuangan Pers Indonesia melawan kolonial. Setelah itu banyaklah bermunculan koran-koran terbitan pribumi yang menyerukan kemerdekaan Indonesia. Hingga beredarnya tuntutan perjuangan untuk bangsa Indonesia. Perjuangan ini terus berlanjut hingga penguasaan Jepang. Namun Pers pada zaman itu dijadikan sebagai alat propaganda
melawan sekutu. Penggunaan bahasa Belanda dilarang dalam penulisan koran. Dalam momentum inilah pers nasional melakukan penyerataan penggunaan bahasa Indonesia ke seluruh pelosok Nusantara. Hingga masyarakat internasional memberikan simpati terhadap kemerdekaan Indonesia yang terus digelorakan oleh media pers nasional. Hingga saat kembali Inggris dan Belanda ingin menguasai Indonesia, media Indonesia terus tidak gencar melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pada tahun 1948, pers dihadapkan dengan permasalahan yang pelik antara pribumi karena adanya ketegangan sosial terhadap tokoh-tokoh yang merebutkan kekuasaan. Padahal, pemerintahan dan institusional belum berjalan. Fungsi pers pun berubah hingga menjadikan alat perjuangan kelompok, hingga lupa sebagai alat pembangunan karakter nasional. Pada kepemimpinan Soekarno, pers ditugaskan untuk menyorot aksi-aksi revolusioner. Pada masa Orde Baru, pers kehilangan jati dirinya. Pada saat inilah, pers dilarang untuk mengkritik soal pembangunan. Media yang menerbitkan soal kritikan terhadap pembangunan pemerintah akan langsung mendapat tekanan dari pemerintah Orde Baru. Hal tersebut sangat merenggut harkat dan martabat pers. Bahkan, pers yang membangkang pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izinnya seperti yang pernah dialami oleh majalah Tempo. Dan pada akhirnya kebebasan pers baru kembali pada masa reformasi, yaitu di tahun 1998. Pada masa inilah mulai bermunculan media-media sampai saat ini.